saya mau kuliah itu pilihannya antara kuliah atau jadi buruh pabrik tekstil gitu kayaknya di Cimahi gitu. Jadi setipis itu probability-nya dan apa berarti gitu biaya studi yang waktu itu saya terima dalam mengubah trajektori hidup saya waktu itu sampai sekarang gitu. Karena waktu itu benar-benar kondisinya nggak mungkin. Kayak kita tuh kalau udah di kelas itu udah benar-benar lempar semua pengetahuan dan pengalaman kita gitu. Jadi kayak dari Meksiko bakal contribute pengalamannya dia gitu kan, yang nanti yang dari Cina, yang dari Thailand gitu. Jadi benar-benar kita nggak boleh kosong nih, kita nggak boleh cuma bawa diri aja gitu, nggak bisa. Kita bisa berkontribusi juga dengan pengalaman yang real yang kita pernah lakukan gitu. Jadi gitu sih kalau menurut saya, kenapa waktu itu pilihannya adalah melanjutkan sekolah lagi di waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Safira dalam Edu Action Talk yang kelima. Ini nggak kerasa ya, kita udah masuk episode yang kelima dan tetap dalam satu nuansa yang sama untuk menyambut 2 dekade etos. Kali ini kita kehadiran tamu spesial, ada Kak Shali Pristin. Halo, selamat siang Kak Shali. Selamat siang Fira. Gimana Kak kabarnya? Baik, alhamdulillah. Fira gimana? Alhamdulillah, kabar baik juga dengan saya. Ini karena pertama kali banget ya kita ketemu ya Kak ya. Iya. Kalau nggak salah tahun kemarin sempat juga ya diundang dalam acara kami offline di Wisuda Etos begitu. Betul. Angkatannya Fira katanya kalau nggak salah ya. Ya benar banget 2018 Kak. Oke, Iya. Alhamdulillah. Nah, sahabat baik, sekarang kita berkesempatan untuk ngobrol nih lebih jauh dengan salah satu alumni hebat Etos. Jadi Kak Shali ini adalah angkatan Etos 2004 begitu ya Kak ya. Boleh dong Kak, ini pertama bisa memperkenalkan diri dulu dari angkatan Etos tahun 2004 dan saat ini kesibukannya apa aja? Iya, saya itu angkatan 2004, masuknya kuliahnya juga di arsitektur ITB waktu itu ambilnya. Sekarang kegiatannya bekerja di salah satu perusahaan teknologi sebagai Head of Sustainability, Strategy and Social Impact begitu. Jadi seputaran hubungan pemerintahan gitu, isu-isu yang berkaitan dengan interest masyarakat. Kurang lebihnya kayak gitu. Oke, ini sebenarnya menarik ya kayak kalau aku baca di CV Kashal itu secara milestone perjalanan karir Kashal yang awalnya sempat menjadi jurnalistik harian ya di Republika dan saat ini di Grab Indonesia. Apa yang kemudian bisa Kashal mention nih Kak untuk diberitahukan kepada audiens ya yang membuat Kashal passionate gitu dari menjadi jurnalis hingga saat ini di public affairs gitu. Iya, jadi mungkin kalau kelihatannya buat orang kebanyakan kayak menslok begitu ya, kayak nggak ada temanya. Tapi sebenarnya baik kerjaan maupun bahkan saat dari kuliah pun saya tuh udah senang sama isu-isu yang berkaitan sama kebijakan publik gitu. Jadi kayak pas lagi di kuliah arsitektur pun saya senang banget ngulik aspek kebijakannya gitu ya dari sebuah pendekatan arsitektur misalnya seperti itu. Jadi misalnya ketika bicara penataan masyarakat pinggir kali Cikapundung gitu kan waktu dulu kuliah ya, saya juga senang menghabiskan waktu yang cukup gitu ya untuk membahas kenapa sih sosialnya, kebijakannya, latar belakang masyarakatnya sehingga akhirnya hal itu bisa terjadi. Terus begitu dari solusinya kenapa misalnya yang seperti itu yang mungkin dilakukan di Indonesia begitu. Nah, jadi akhirnya ketika saya lulus, saya ingin belajar lebih jauh nih tentang kebijakan publik gitu kan. Jadi makanya saya lulus tuh saya menjadi waktu itu pekerjaan yang paling memungkinkan buat belajar tentang kebijakan publik adalah nyemplung langsung jadi jurnalis. Ya? Jadi makanya kebetulan juga jadi jurnalisnya pun istilahnya desk ya kalau di jurnalistik itu atau topik rubrik liputannya itu ekonomi bisnis. Jadi habis itu jadi semakin tertarik lagi nih tentang isu-isu kebijakan publik. Makanya habis itu saya ikutan Indonesia Mengajar begitu ya, ingin tahu langsung dari keadaan di lapangan. Juga setelah selesai 1 tahun mengajar di nama tempatnya OI Marai, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, itu saya balik lagi ke Jakarta. Saya terlibat di manajemennya begitu. Jadi konsisten terus ngomongin soal kebijakan publik. Itu juga akhirnya kenapa saya tergerak gitu ya buat sekolah lagi, ngambil topiknya waktu itu tentang sebenarnya istilah resminya itu namanya active citizenship. Itu gimana kita bisa mendorong masyarakat atau warga negara itu untuk terlibat aktif dalam upaya-upaya perbaikan negara lah ya, bilangnya kayak gitu. Nah, jadi dari situ saya belajar banyak gitu kan tentang bentuk-bentuk
partisipasi aktif warga negara itu juga setelah selesai, makanya saya pulang ke Indonesia itu saya cari kesempatan yang bisa bikin saya belajar public policy lagi, tapi kali ini saya pengennya yang dari bird eye view level gitu ya, jadi perspektifnya makro, belajar kebijakan tingkat nasional. Itu juga makanya kenapa saya menjadi asisten Menteri BUMN di periode tersebut. Nah, jadi setelah saya 2 tahun jadi asisten menteri itu saya merefleksikan kalau saya ini udah pernah punya pengalaman jadi jurnalis, pernah juga kerja di organisasi masyarakat sipil seperti Indonesia Mengajar, juga udah pernah punya pengalaman di pemerintahan. Jadi kalau dari teori aktor dalam negara, ada satu lagi nih yang saya belum pernah Apa itu, Kak? terlibat, yaitu adalah dari sisi private sector atau pelaku kacamata perusahaan. Dan akhirnya waktu itu juga dengan pertumbuhan sektor digital yang sedang naik-naiknya, kemudian saya memutuskan untuk bergabung dengan Grab Indonesia. Gitu kira-kira. Ini berarti menarik banget ya ketika Kak Shell itu menjadi jurnalis, itu mempelajari yang pada akhirnya istilahnya kebijakan secara makro begitu ya. Kemudian di Indonesia Mengajar untuk mengetahui bahwasanya pada akhirnya yang menjadi kunci dari perubahan itu adalah manusia itu sendiri, dan mendorong Kak Shell untuk bisa mengambil lanjut ya sekolah dan jadi di BUMN ya kayak waktu itu ya, di BUMN baru kemudian di perusahaan itu ya, di Grab itu. Ini sebenarnya menarik banget ya kayak, tapi yang lebih menarik lagi adalah ketika Kak Shell memutuskan untuk mengambil S2 begitu Kak. Nah, apa sih yang betul-betul mendorong Kak Shell untuk kemudian ini loh waktu yang tepat untuk saya mengambil dan melanjutkan S2, padahal ketika itu Kak Shell betul-betul menikmati ya perjalanan karir Kak Shell pada saat itu. Iya, jadi semuanya itu akan selalu kembali pada formula sederhana ya, bahwa apa yang menjadi aspirasi kita di masa depan itu katakanlah X gitu ya, terus itu yang kita punya sekarang adalah Y, dan kita lihat X sama Y itu gapnya apa, dan waktu itu saya lihat gapnya itu perlu dijawab dengan sekolah lagi gitu. Jadi kayak saya ngerasa waktu itu saya di masa depan saya ingin jadi praktisi kebijakan publik yang mumpuni begitu. Saya punya pengalaman grassroots, tapi saya ini butuh international perspektif gitu. Jadi makanya kenapa pun pilihannya waktu itu adalah sekolah lagi master di luar negeri gitu, karena saya pengen dapat international exposure gitu kan. Jadi waktu itu kurang lebih saya ngerasa itu kurang bisa dibilang tenure yang cukup ya, jadi jangka waktunya cukup gitu. Ketika saya waktu itu kurang lebih 4,5 tahun udah kerja gitu, jadi pengalamannya sudah cukup well rounded gitu ya. Ngomongin Indonesia juga saya udah pernah di grassroots-nya yang benar-benar langsung bersentuhan sama masyarakat 1 tahun, tapi saya juga punya pengalaman ngelola di tingkat Jakarta, konteksnya urban, site visit ke berbagai daerah di Indonesia, jadi pengalamannya sudah utuh. Ditambah waktu pas saya jadi jurnalis juga tambah 2 tahun lagi gitu kan, jadi itu udah menurut saya bikin saya udah cukup bekal untuk sekolah lagi. Karena mungkin bedanya master sama sarjana itu pas master itu, apalagi kalau yang waktu itu saya ikutin ya, itu tuh cuma 1 tahun programnya. Jadi benar-benar sangat padat, dan emang orang tuh berangkat nggak boleh cuma 0 gitu loh bekalnya. Jadi emang benar-benar kayak kita tuh kalau udah di kelas itu udah benar-benar lempar semua pengetahuan dan pengalaman kita gitu. Jadi kayak dari Meksiko bakal contribute pengalamannya dia gitu kan, yang nanti yang dari Cina, yang dari Thailand gitu. Jadi benar-benar kita nggak boleh kosong nih, kita nggak boleh cuma bawa diri aja gitu, nggak bisa. Kita bisa berkontribusi juga dengan pengalaman yang real yang kita pernah lakukan gitu. Jadi gitu sih kalau menurut saya, kenapa waktu itu pilihannya adalah melanjutkan sekolah lagi di waktu itu. Oke, ini berarti udah banyak nih kemudian teori-teori baru yang kemudian dipahami ketika menjalani master program ya Kak ya. Dan masuk di Grab tahun 2018. Terus dihadapkan pandemi 2020. Iya. Itu ujian banget dan bakal kepake banget apa yang sudah dipelajari sebelumnya, ya nggak sih Kak? Betul. Tantangan terbesar saat itu apa Kak? Jadi mungkin waktu itu pandemi itu unik ya, karena di satu sisi memang kan karena kerjaan saya di Grab itu untuk hubungan dengan lembaga pemerintahan, begitu ya, institusi pemerintahan, berbagai kementerian, lembaga. Kalau dinas-dinas itu ada bagiannya teman saya, tapi waktu itu sangat unik karena di satu sisi kita punya tantangan, tapi di sisi lain juga itu adalah kesempatan. Gitu ya. Jadi bagaimana bisa menggunakan kesempatan tersebut untuk juga tetap memberikan manfaat gitu ya bagi orang-orang yang berada di dalam ekosistem industrinya.
Jadi waktu itu memang kalau saya yang sangat rasakan itu adalah bagaimana kita bisa berkontribusi begitu ya dengan banyak cara gitu. Jadi kalau yang saya kebetulan pegang itu adalah waktu itu saya memandoi atau bertanggung jawab untuk sebuah ini agak teknis ya istilahnya, tapi soal business case study tentang Grab Indonesia yang mengambil perspektif penanganan bagaimana bisa membuat situasi pandemi itu menunjukkan agility atau kelincahan dan kemampuan beradaptasi yang cepat dari bisnis gitu. Jadi justru banyak sekali gitu ya pembelajaran yang bisa ditarik bahwa memang dari satu situasi yang kelihatannya tidak menguntungkan itu kita selalu bisa untuk menemukan kesempatan-kesempatan untuk melentingkan potensi di sisi-sisi lainnya. Kurang lebih kayak gitu. Dan komponen yang paling mendukung atau sekiranya bisa Kashal mention gitu selama Kashal belajar ya dari pengalaman belajar waktu itu di London ya kayak di London, kemudian pengalaman bekerja sampai ada nih hal yang kemudian menjadi semangat aku bekerja di Grab kayak gitu. Untuk itu tadi ya kayak kiranya karena kan pandemi itu sangat sulit gitu. Untuk semua tuh sangat sulit gitu ya. Kemudian akhirnya mensukseskan apa yang kemudian waktu itu Kashal kerjakan. Ada nggak Kak semangat yang pengen di-share gitu? Iya ini kayak sebenarnya kalau ngomongin semangat ini justru mundurnya jauh ya sampai ke waktu jadi penerima manfaat atas gitu. Jadi kalau saya ingat banget kalau di Indonesia Mengajak itu salah satu karakteristik yang dicari itu adalah resilience atau apa ya ketabahan, ketangguhan mungkin ya istilah bahasa Indonesianya. Jadi kalau saya disuruh tanya resilience, what's your resilience story, saya itu selalu sebut momentum itu gitu, bahwa waktu pas saya mau kuliah itu pilihannya antara kuliah atau jadi buruh pabrik tekstil gitu kayak di Cimahi gitu. Jadi setipis itu probability-nya dan berarti gitu beasiswa studi yang waktu itu saya terima dalam mengubah trajektori hidup saya waktu itu sampai sekarang gitu, karena waktu itu benar-benar kondisinya nggak mungkin buat sekolah lagi atau kuliah gitu ya, jadi emang harus cari beasiswa nih. Dan waktu dulu adik-adik kayaknya karena kalau ngedenger sekarang waduh banyak banget ya ada beasiswa macam-macam, ada bidik misi, ada Indonesia Pinter, ada banyak banget gitu loh. Jadi itu sebuah kemewahan yang alhamdulillah banget bisa dirasakan sekarang, tapi dulu tuh belum ada. Oke Kashal, kita kembali lagi ya, mengingat dulu ketika perjuangan Kashal di awal ya mencari beasiswa, notabene di tahun tersebut tidak banyak beasiswa yang tersedia. Nah, gimana Kashal perjuangan pada akhirnya menemukan etos gitu? Iya, jadi karena udah lama ya Fir, jadi ini agak mengingat-ingat. Cuma yang aku tahu dengan pasti tuh waktu pas kelas 3 SMA itu udah tahu mau kuliah, tapi nggak tahu dengan cara apa. Apalagi waktu dulu ya nggak kayak sekarang ya, banyak banget beasiswa penuh gitu untuk untuk orang yang mau melanjutkan pendidikan tinggi. Nah jadi waktu itu kalau nggak salah udah selesai ujian nasional, masih pilih-pilih ya waktu itu ada kayak PMDK UGM ikut aja gitu kan, terus udah gitu kayak PMDK IPB aku nggak ikut daftar, tapi kemudian dengerlah ini ada beasiswa studi etos gitu. Nah jadi waktu itu katanya ada beberapa jurusan gitu kan yang didukung, nggak semuanya. Jadi kalau nggak salah bahkan cuma 10 kalau nggak salah. Dan di Bandung itu cuma ada ITB. Jadi waktu itu dengan Bismillah aja gitu ya. Karena waktu itu sangat terbatas. Bahkan dulu tuh aku SPMB namanya masih nama seleksinya itu tuh formulir beli nama guru wali kelas. Jadi waktu itu benar-benar satunya tiket untuk bisa meningkatkan taraf hidup gitu ya, atau kayak memperjuangkan hidup yang lebih baik itu cuma satu tiket SPMB itu. Dan beasiswanya yang mau ngasih beasiswa penuh itu cuma etos. Jadi waktu itu ya udah pokoknya kalau misalnya emang rezekinya pasti akan ada jalan. Jadi SPMB lah gitu ya. Waktu itu dengan tidak berusaha menaruh harapan tinggi karena orang lain bimbel aku enggak gitu kan. Pokoknya perlengkapannya juga sangat terbatas, nggak punya uang untuk beli buku-buku kumpulan soal itu benar-benar sangat minim gitu ya.
fasilitasnya. Tapi alhamdulillah banget waktu pas lulus itu tuh kayak mimpi ya. Karena waktu dulu nih, makanya sekalian ya buat adik-adik yang apa namanya, kemarin-kemarin kan pada posting ini ya, kalau lulus keterima itu screenshot pengumuman di internet. Waktu dulu tuh adik-adik pengumumannya tuh di koran. Dicari satu-satu. Satu-satu gitu. Jadi waktu itu apa namanya, baca pengumumannya tuh di koran, tapi memang waktu itu ada kayak salah satu orang temen aku yang udah punya internet di rumahnya, makanya itu orang paling kaya gitu kan. Dia itu nanya, nomor ujian kamu berapa nih, aku cekin gitu. Jadi waktu itu semalam sebelum pengumuman resminya di koran itu udah dicekin dan dapat alhamdulillah kabar. Nah waktu itu jadinya ya udah deh, kalau kayak gitu kita berarti harus daftar nih beasiswanya. Nah jadi aku inget malam-malam, rumah aku tuh di Cimahi ya, kalau di Bandung tuh. Rumah itu aku di Cimahi. Tempat pendaftarannya itu adalah di Asrama Ethos Bandung yang itu tuh di Sukaluyu. Kayak kalau di total jaraknya 20 km. Gitu, dan kita nggak tahu ya, dan pada masa itu adik-adik itu tuh belum ada Google Maps, belum ada ride hailing apalagi kan, itu jelas kayak sama sekali bener-bener udah deh bismillah aja gitu kan. Nah, jadi malam-malam itu aku nyampe di Asrama Ethos Bandung. Itu yang waktu itu baru angkatan pertama ya di 2003. Jadi waktu itu ketemu sama pengurusnya Pak Imam, dikasih syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu kan, ngisi dan konfirmasi udah lulus kuliahnya udah gitu ya, udah terima di ITB-nya, ada pengumuman resminya gitu. Nah, jadi disitulah gitu ya, waktu pas hari pertama pendaftaran mahasiswa baru di ITB pun jadinya aku lupa persisnya, tapi intinya aku udah bisa tenang ya, karena berangkat itu dengan apa namanya, udah tahu bahwa ada dukungan buat belajar ya, dari kita gitu. Wow, berasa banget ya berarti tantangannya untuk kemudian bisa menaikkan taraf kehidupan lebih baik ya, kayak istilahnya memperjuangkan, karena ngerasain banget ya. Pun dengan saya pada saat itu gitu, opsinya adalah ya kuliah atau bekerja, kayak gitu kan opsi yang ada gitu. Ini relate banget ya. Dan ini pasti juga relate banget buat ethosers siapapun kalian kayak gitu. Nah, ketika Kak Shelly gitu ya menjadi PM, yang kebetulan saat itu memang belum ada asrama ya Kak ya, berarti ya belum ada asrama untuk putri ya. Tapi ada dong Kak yang didapatkan di atas, selain pada saat itu uang saku dan juga UKT ya, kalau sekarang bahasanya UKT. Di samping dua ini, apa yang kemudian Kak Shelly dapatkan dari atas? Kayaknya yang selain yang dua itu pembinaan ya. Mungkin memang kelihatannya tidak langsung ketahuan ya kayak manfaatnya atau monetary value-nya gimana. Tapi kalau menurut saya pembinaan ini hal yang penting, karena itu yang membedakan ethos dari mungkin beasiswa lain gitu kan. Jadi saya ingat dengan awalnya mungkin malas-malasan gitu ya, karena jauh tempatnya, apa namanya, dari kosan saya gitu. Tapi ya karena diwajibkan, akhirnya menemukan manfaatnya ya untuk secara rutin bisa recharge gitu ya, bisa diingatkan kembali apa yang perlu menjadi kompas ya dalam hidup, seperti itu. Oke, iya. Itu pasti rutin ya tiap bulan ya? Ya nggak Minggu. sih? Tiap minggu. Bahkan. Berarti berasa ya. Mungkin minggu atau 2 mingguan, karena aku inget banget itu tuh kalau di ITB itu tahun pertama pas tahun aku itu tuh ada ospek jurusan. Jadi sangat sulit tuh buat bagi waktunya gimana kita mesti ospek dan juga mesti pembinaan. Tapi akhirnya ada solusinya sih. Cuma seingat aku nggak sejarang bulanan juga sih, itu kayak cukup rutin intens sih. ya, cukup rutin ya ternyata. Aku nggak expect sih, karena kalau dulu di angkatan 2018 ya itu biasanya kita tiap bulan. Mungkin setelah feedback dari angkatan iya, betul, mungkin begitu ya. Tapi oh iya, jadi ada masukan, harus adanya ada asrama begitu ya. Di tahun selanjutnya alhamdulillah ada asrama begitu. Tapi sekarang kita kembali lagi Kak, ketika di moratorium memang sudah tidak ada asrama lagi kayak gitu. Oke. Ada nggak sih Kak momen yang ke-mention kayak, oh ini momen paling bahagia dan paling sedih ketika jadi ethoser kan? Kayaknya mungkin kalau mungkin bukan momen paling bahagia ya, tapi momen yang masih saya ingat banget, karena di salah satu sesi pembinaan itu pertama kalinya saya itu belajar buat bikin goal setting hidup gitu. Jadi di pembicaranya waktu itu namanya Pak Ahmad Yani, beliau tuh nanya kayak, kalau kamu meninggal besok, kamu tuh mau diingatnya kayak apa sama orang-orang yang kamu tahu sekarang. Misalnya orang-orang terdekat kamu tuh pengen mengenang kamu dengan cara apa, itu tuh kayak
gitu, langsung kayak iya ya gitu kan, bayangin anak 18 tahun gitu, terus kayak gitu mikir kayak disuruh besok meninggal gitu, gimana ya. Dan akhirnya perspektif itu yang banyak bantu saya untuk apa ya, mengambil keputusan-keputusan yang gak mudah gitu ya. Itu jadi mikirnya iya ini bakalan gimana gitu setelah saya, apakah saya bangga gitu dengan pilihan ini gitu, apakah ini hal yang mau saya kenang dengan baik gitu ya di masa depan, dan atau kalau saya meninggal apakah orang-orang tuh akan apa namanya mempersepsikan atau mengingat saya dengan apa yang saya apa ya, yang saya yakini tentang diri saya sekarang gitu. Jadi itu mungkin kali ya. Jadi kayaknya aku juga pernah share ini ke salah satu sesi waktu aku juga diundang buat bicara di hadapan penerima manfaat etos. Rasanya itu belum kadaluarsa juga buat selalu diterapkan dimanapun kita berada sih. Gitu. Jadi kalau apa namanya buat saya itu yang paling berkesannya. Paling berkesan. Gitu. Ya, ternyata hal yang memorable terkenal sampai sekarang itu membuktikan kalau etos itu tidak hanya memberikan bantuan secara material ya Kak ya, tapi juga memberikan support dan juga ekosistem yang kondusif lah ya. Meskipun pada saat itu tidak bisa dikatakan kondisi etoser itu betul-betul kondusif karena kita betul-betul berangkat bahkan bukan dari nol mungkin dari minus ya. Tapi berbekal harapan gitu. Nah, apa sih Kak manfaat dari pembinaan tadi yang sudah Kak Syal dapatkan dan masih diterapkan hingga saat ini, masih dipegang lah value-nya? Ya mungkin tadi ya, jadi perspektif untuk selalu menimbang setiap keputusan itu pakai kacamata tadi gitu. Bagaimana ini bakal berdampak untuk orang lain, bagaimana ini bakal diterima. Jadi nggak berhenti hanya di diri saya aja, tapi juga persepsi atau kayak keberterimaannya di sisi orang-orang di sekitar saya gitu. Jadi saya rasa itu sih yang sangat apa namanya substansial gitu ya dari pengalaman pas pembinaan gitu kan. Makanya kenapa masih inget bahkan nama pembicaranya gitu kan, kayak set up-nya gitu. Saya ingat tuh lagi di ruang tengah gitu, terus di apa kita duduk melingkar gitu. Jadi memang satu hal yang apa namanya mendasar gitu ya buat saya gitu. Membekas banget ya kenangan-kenangan itu. Oke, Kak Syal sebagai alumni etos nih, karena etos sekarang sudah memasuki 2 dekade gitu. Udah 20 tahun, nggak kerasa ya, 2003 ke 2023. Ada banyak yang kemudian coba dompet duafa berikan kepada mahasiswa tentunya ya, yang kemudian dia ingin memperjuangkan impiannya. Nah, menurut Kak Syal nih, sebagai alumni, apa sih kira-kira yang bisa kita lakukan gitu untuk tidak memberhentikan kebermanfaatan yang sudah kita terima dari dompet duafa? Iya, jadi makanya kayaknya saya juga pernah nih share ini ke salah satu acara yang waktu itu saya diundang sebagai alumni. Jadi kebetulan karena kita lagi di Bumi Pengembangan Insan ini, waktu dulu saya temu etos nasionalnya juga di sini. Saya ingat banget tuh di situ pembina adik-adiknya bilang bahwa nanti suatu saat kalian jadi muzaki ya gitu. Jadi dari mustahik jadi muzaki itu satu hal yang benar-benar saya apa namanya saya pegang supaya nanti suatu saat saya bisa nih gitu buat give back ke dompet duafa atau berinteraksi lagi dengan dompet duafa tapi dengan peran yang berbeda. Gitu sih. Jadi karena apalagi mungkin sebagai penerima manfaat ya, saya tahu bahwa pengelolaannya itu amanah. Desain program itu dipikirkan dengan baik sekali gitu ya, dengan sangat sungguh-sungguh gitu. Jadi ketika saya sampai di titik yang waduh udah alhamdulillah udah bisa gitu buat jadi muzaki, dompet duafa lah yang menjadi pilihan saya. Dan saya juga seneng ya karena community outreach-nya atau kayak alumni outreach-nya juga berusaha terus ditingkatkan. Saya ingat sih waktu awal-awal mungkin kayak masih sangat basic gitu ya. Terus makin kesini makin personalized, makin kayak disapa Kak Sali gitu, apa kabarnya gitu segala macam. Jadi dan juga melibatkan alumni dalam bentuk-bentuk yang lain di luar apa namanya, di luar yang tadi sudah dikomitmenkan gitu ya misalnya. Jadi seperti ini gitu kan, saya juga jadi tahu update-nya dompet duafa udah kayak apa aja gitu, karena selama ini juga kan mungkin melihat dari jauh gitu ya, dan membaca dari berita mungkin. Tapi alhamdulillah banget bahwa melihat metamorfosisnya sudah semakin apa ya matang begitu. Jadi alhamdulillah juga ngelihat banyak apa namanya banyak alumninya yang
tebaran dengan berbagai macam kiprahnya gitu. Jadi bangga banget. Jadi pernah jadi bagian dari ekosistem pendidikan betul. Oke. Last question, dan ini juga untuk kembali kepada Kashal juga ya. Apa sih pesan yang ingin Kashal sampaikan gitu ketika nanti 5 atau 10 tahun mendatang? Kashal ingin mengucapkan apa kepada diri Kashal di 5 tahun mendatang atau 10 tahun mendatang itu? Iya, memang pertanyaan bagus banget ya. Karena ini jenis-jenis pertanyaan yang saya suka pakai buat refleksi nih, kayak letter to my future self gitu ya. Atau karena saya pernah juga bikin letter to my younger self tuh. Jadi waktu saya ulang tahun yang kesekian ya, biar nggak ketahuan umurnya, tapi sudah bisa dihitung aja. Tapi maksudnya saya pernah loh nulis surat buat diri saya yang tadi saya cerita, saya terima pengumuman soal pengumuman soal SPMB. Saya tuh tulis surat waktu itu. Saya bilang bahwa walaupun saat itu keadaan belum tahu jawabannya, tapi percayalah bahwa ke depan itu keadaan bakal baik-baik saja. Rasanya yang namanya berjuang itu nggak akan pernah berhenti ya. Jadi kayak wah udah jadi sarjana selesai gitu berjuangnya, enggak juga gitu. Udah jadi master dapat selesai pendidikan S2 selesai berjuangnya, enggak juga. Atau kayak udah mendapat milestone yang ingin dicapai terus udah gitu selesai, enggak juga. Karena rasanya perjuangan itu akan selalu ada gitu ya, nama juga kan hidup selalu akan punya, setiap masa dalam hidup akan selalu punya tantangannya sendiri-sendiri. Jadi mungkin saya mau bilang sama diri saya di masa depan bahwa terima kasih dulu kamu tidak berhenti berjuang gitu. Jadi itu juga hal yang sama yang saya bilang sama diri saya waktu dulu gitu kan. Dan hari ini juga saya mau bilang sama diri saya bahwa terima kasih bahwa kamu sudah berjuang sejauh ini, dan percayalah ke depan things will get better. Jadi keadaan akan jadi lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Harus yakin ya Kak ya, harus banget. Iya, harus. Karena di samping harapan, ya kita juga harus yakin. Percuma ya kalau kita berharap tapi kita nggak yakin. Dan mungkin yang kita dapat itu emang yang paling baik buat kita, itu kayaknya bagian juga dari akidah kita sebagai muslim gitu kan ya. Jadi maksudnya kita bisa berharap ABCD gitu, tapi ya emang yang Allah kasih, yang akhirnya Allah kabulkan dari semua doa dan ikhtiar kita, perjuangan kita tadi ya, yang kita butuhin gitu. Jadi yakin aja bahwa emang udah dipilihin sama Allah yang paling baik, dan menjalani takdir, menjalani peran seperti yang udah Allah gariskan, insya Allah hidupnya bakal berkah. Amin. Amin. Oke, Kashal, terima kasih banyak. Sama-sama, Vira. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih juga untuk seluruh sahabat pendidikan yang selalu up to date dan juga stay tune di kanal YouTube kami. Dan betul sekali, jadi kita sekarang sedang menyambut ya 2 dekade Ethos yang akan jatuh pada tanggal 14 Agustus di tahun 2023. Tidak terasa Ethos ID sudah berusia 20 tahun. Semoga manfaatnya semakin melebar luas dan menghasilkan banyak alumni-alumni prestatif. Salah satunya seperti Kashal. Alhamdulillah. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua ya, Kashal ya. Dan semoga kita juga bisa ketemu Kak di lain kesempatan ya. Iya, amin. Amin. Makasih banyak obrolannya, Safira. Ini kayaknya enak kalau kita bikin sesi sendiri kali ya, ngobrolin tentang gimana caranya supaya bisa menjaga passion kita tetap membara gitu. Wah. Ditunggu. Karena gaya-gaya anak muda zaman sekarang, sekalinya suka sama sesuatu tapi gampang bosan, pindah lagi kayak gitu. Dan merasa cepat bosan, itu masalah gengsi sih Kak. Oh gitu ya. ngerasa juga soalnya. Iya. Oke, kita ketemu lagi ya Kak next time. Terima kasih sahabat pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.